Oke, pada praktikum kali ini topiknya adalah teknik preparasi dan pengenceran larutan. Pertama-tama yang kita harus lakukan adalah memberi air sebanyak 2 gelas ke dalam baskom dengan air sumur. Lalu tambahkan garam sedikit demi sedikit dengan menggunakan sendok. Kita aduk. Nah, setelah kita sudah tambahkan tadi garamnya sedikit demi sedikit, nah ini sudah mulai susah diaduk ya, susah larut. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah menjadi larutan garam jenuh 100%. Lalu kita kasih lado. Nah, seperti ini. Oke, percobaan pertama yaitu gelas A. Kita isi dengan air sumur 3/4 bagian. Lalu kita masukkan 1 butir telur ke dalamnya. Yang terjadi adalah telur tenggelam. Percobaan kedua adalah memasukkan air garam jenuh ke dalam gelas B. Setelah itu masukkan telur ke dalamnya. Yang terjadi adalah telur mengambang atau terapung. Percobaan ketiga adalah memasukkan air garam jenuh ke dalam gelas C sebanyak 10 sendok. Lalu ditambah air sumur sebanyak 30 sendok. Lalu masukkan telurnya ke dalam gelas C. Yang terjadi adalah telur melayang.
Pertanyaannya adalah 1. Faktor apa yang menyebabkan terapung atau tenggelamnya telur di dalam air? Jawabannya, faktor yang mempengaruhi terapung atau tidaknya telur dalam air adalah massa jenis larutan tersebut. Prinsip hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang diletakkan di air akan memiliki gaya angkat ke atas sama besar dengan berat air yang dipindahkan. Awalnya bila telur dimasukkan ke dalam air saja, maka telur akan tenggelam. Ini karena massa jenis telur lebih besar dari air, sehingga gaya angkat akibat berat air yang dipindahkan telur lebih kecil daripada berat telur. Namun ketika dalam air dilarutkan garam, maka massa jenis air akan meningkat, sehingga gaya angkat yang diterima telur meningkat dan lebih besar dari berat telur. Semakin tinggi massa jenis larutan menyebabkan telur sulit tenggelam. Pada percobaan ini didapatkan massa jenis larutan dari yang tertinggi ke yang terendah, yaitu larutan air garam jenuh, larutan campuran air garam jenuh dan air sumur atau air murni. Pertanyaan kedua adalah berapa konsentrasi garam yang terbentuk pada percobaan C dalam gelas 3? Diketahui M1 sama dengan 100%, V1 sama dengan 10 sendok, V2 sama dengan 40 sendok, yaitu 10 sendok larutan garam jenuh 100% ditambah 30 sendok air sumur. Ditanya M2 sama dengan, jawab M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Jadi 100 kali 10 sama dengan M2 dikali 40. Jadi hasilnya M2 sama dengan 25%. Jadi konsentrasi garam yang terbentuk pada percobaan 3 adalah 25%. Pertanyaan ketiga adalah jika 10 sendok air dari gelas 1 ditambah 10 sendok air dari gelas 3, berapa konsentrasi larutan yang terbentuk? Diketahui M1 sama dengan 25%, V1 sama dengan 10 sendok, V2 sama dengan 20 sendok, yaitu 10 sendok 25% dari gelas 3 ditambah 10 sendok 0% dari gelas 1. Ditanya M2 adalah, jawab M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Jadi 25 dikali 10 sama dengan M2 dikali 20. Hasilnya M2 sama dengan 12,5%. Jadi konsentrasi larutan yang terbentuk adalah 12,5%.